Ya, dulu kita pernah bahas modifikasi mengorek-ngorek lubang, apalagi kalau bukan porting polish. Nah, di video kali ini kita akan kembali membahas modifikasi korek-korek lubang ini. Karena ya laki-laki mana yang gak suka lubang? Bahkan wong lanang yang belok aja kadang masih nyariin lubang. Tapi untuk porting kali ini beda cuy. Karena bukan portingan mesin piston, melainkan portingan mesin wangkel rotari. Nah, kira-kira kayak gimana nih modelan porting mesin rotari? Biar nggak penasaran dan kelamaan, langsung aja ke pembahasannya. Untuk porting mesin rotari sendiri itu beda ya dengan porting mesin piston 4 tak. Karena tidak memiliki camshaft dan katup, jadi untuk buka tutup intake dan exhaust port bergantung pada pergerakan rotor. Nah, karena buka tutup intake dan exhaust port bergantung pada pergerakan rotor, kalau dua lubang ini melebar sedikit saja, pasti mempengaruhi overlap, timing, dan durasi bukaan baik pada intake dan exhaust port. Biar nggak bingung, aku akan jelasin pakai model intake dan exhaust port pada mesin 13B versi Renesis. Kalau lubang intake yang bawah diturunin, intake port akan terbuka lebih awal. Dan kalau yang atas dinaikin, intake port akan menutup lebih lama, yang artinya durasi bukaan intake port bakal lebih lama kalau antara sisi bawah yang diturunin ujungnya atau sisi atas yang dinaikin ujungnya. Hal serupa juga berlaku untuk exhaust port, dimana kalau ujung bagian bawah diturunin, exhaust port akan membuka lebih awal. Sedangkan kalau ujung atas dinaikin, exhaust port akan menutup lebih lambat. Jadi, dari penjelasan singkat dan agak jelimet barusan, bisa disimpulkan kalau modifikasi porting pada mesin rotari itu sama saja seperti porting polish dan custom camshaft pada mesin piston 4 tak. Mungkin buat anak motor, terutama user motor 2 tak, pasti langsung ngeh dengan penjelasan singkat tadi. Mengingat buka tutup intake dan exhaust port pada mesin 2 tak juga tidak menggunakan katup dan camshaft. Mirip-mirip lah sama mesin rotari. Jadi untuk mesin rotari dan mesin 2 tak itu punya satu kesamaan, yaitu kalau kedua mesin ini mendapat modifikasi porting, efeknya bakal setara dengan modifikasi porting plus camshaft pada mesin 4 tak. Cuma bedanya, mesin rotari model portingannya bisa lebih luwes dan seenak jidat karena pergerakan rotor yang bergerak ke samping dan searah secara terus-menerus. Jadi mekanik nggak perlu khawatir udara yang sudah masuk ke ruang bakar balik ke intake port atau menerobos keluar lewat exhaust port. Beda dengan mesin 2 tak yang gerakan pistonnya bolak-balik naik turun. Jadi ketika piston naik buat nutup intake dan exhaust port sekaligus melakukan langkah kompresi dan usaha, mekanik masih harus mikir gimana caranya biar udara yang udah masuk ke ruang bakar nggak balik ke ruang kompresi primer atau keluar ke knalpot pas ditekan piston. BTW, ini perasaan judul dan materi kontennya porting mesin rotari deh. Kenapa malah belok kemana-mana? Oke, karena tadi gua bilang portingan mesin rotari itu luwes dan seenak jidat, jadi langsung aja kita bahas jenis-jenis porting mesin rotari. Dimulai dari portingan tier 1, yaitu street port. Street port adalah tipe portingan yang cocok untuk mesin rotari yang masih sering dipakai harian tapi memiliki tenaga yang lebih besar ketimbang mesin rotari standar. Jenis street port sendiri ada 3, yaitu standard port, mild port, dan extended port. Standard port sesuai dengan namanya adalah jenis street port yang hampir nggak ada bedanya dengan porting bawaan mesin karena rubahan yang dilakukan juga sedikit. Palingan cuma ngilangin lapisan kulit jeruk di permukaan intake port doang. Nah, karena rubahan yang dilakukan dikit, kenaikan tenaganya sedikit pula. Tapi enaknya standar port, karena rubahannya dikit, konsumsi BBM-nya gak beda jauh atau bahkan masih sama dengan konsumsi BBM mesin rotari standar. Selanjutnya ada mild port, yang bisa dibilang adalah step 2 dari street port, di mana lubang intake sedikit ditata ulang kayak dilebarin atau ujung atasnya dinaikin dikit biar durasi bukaan intake port bisa lebih lama, yang bikin udara dan BBM yang masuk ke ruang bakar bertambah. Nah, karena udara dan BBM yang masuk ke ruang bakar bertambah,
otomatis kenaikan tenaga yang dihasilkan lebih terlihat dan terasa. Begitu pula dengan konsumsi BBM-nya yang mulai terasa lebih boros. Kemudian untuk extended port adalah stek 3 dari street port, di mana extended port ini intake portnya dibikin lebih lebar lagi ketimbang mild port tadi. Karena lebih lebar dari mild port, otomatis kenaikan tenaga yang dihasilkan porting model extended port ini lebih besar ketimbang model mild port. Tapi kekurangan dari extended port, selain konsumsi BBM-nya yang boros, stasioner mesinnya juga terasa kasar. Oke, setelah kita bahas porting tier 1, kita lanjut ke porting tier 2, yaitu bridge port. Bridge port ini awalnya muncul pada tahun 1970-an ketika pada waktu itu beberapa balapan resmi melarang penggunaan peripheral port pada mesin mobil yang berlaga di kejuaraan tersebut. Nah, karena bridge port ini diciptakan untuk mesin balap, jadi kalau mesin rotari yang sudah di bridge port ini dipakai buat mobil harian, bakal kurang nyaman dikemudikannya. Tapi masa bodoh dengan rasa nyaman, kalau suara mesin rotari bridge port ini bisa bikin irgasm kayak gini. Bridge port sendiri adalah model portingan yang udah nggak terlalu ngurusin lubang utama, tetapi membuat lubang baru di samping lubang utama sebagai jalur udara masuk tambahan dan menyisakan metal yang memisahkan lubang utama dengan lubang tambahan tadi. Makanya, model portingan ini dinamakan bridge port. Kenapa harus disisain metal di antara lubang utama dan lubang tambahan? Sebenarnya, kalau nggak disisain metal, udara dan BBM yang masuk ke ruang bakar pasti lebih banyak lagi. Cuma, kalau nggak disisain metal, takutnya apex seal-nya bakal protol dan malah merusak mesin. Tapi tenang, ada kok solusi untuk memperbanyak udara dan BBM yang masuk ke ruang bakar tanpa harus membabat metal yang memisahkan lubang utama dan lubang tambahan tadi. Bagaimana caranya? Kita sebutin macam-macam bridge port ini dulu, nanti pasti dibahas. Jenis-jenis bridge port ini sendiri ada 4, yaitu half bridge, full bridge, J-port, dan monster port. Half bridge adalah stek 1 pada jenis bridge porting, di mana lubang tambahan hanya dibuat di secondary intake port. Oh ya, info tambahan, untuk mesin rotari Mazda, itu intake portnya ada 2, yaitu primary port yang kecil dan secondary port yang besar. Dan untuk mesin rotari dari Mazda, selain punya primary dan secondary port, lubang intake-nya punya 2 varian, yaitu 4 lubang dan 6 lubang. Oke, lanjut. Selain hanya terdapat pada secondary port, lubang tambahan ini ukurannya juga kecil. Ibarat kata, ini intake portnya kayak ditambahin alis doang. Tapi walaupun lubang tambahan ini kecil, kenaikan tenaga yang dihasilkan bisa lebih besar ketimbang model street port tadi. Cuma, kalau kenaikan tenaga dari porting half bridge ini kurang, bisa naik ke bridge port stek 2, yaitu full bridge. Dimana untuk model full bridge ini, baik secondary maupun primary port sama-sama mendapat alis alias lubang tambahan kecil di samping lubang utama yang tentu bikin BBM dan udara yang masuk ke ruang bakar lebih banyak lagi. Tapi kalau kenaikan tenaga mesin rotari masih dirasa kurang setelah mendapatkan full bridge, bisa dinaikkan ke stek 3, yaitu J-port. Nah, bridge port tipe J-port ini udah mulai brutal ya, karena lubang tambahan tadi dinaikin nggak cuma sampai mepet housing, tapi sampai menembus melewati permukaan housing. Sampai kadang water jacket di area yang terkena J-port ini harus ditambal biar air pendingin nggak bocor dan masuk ke ruang bakar. Karena lubang yang sampai nembus dinding housing, otomatis J-port ini bisa memasok lebih banyak lagi udara dan BBM ke ruang bakar. Ketika Anda berpikir kalau J-port adalah varian bridge port yang paling brutal, well, ingat, masih ada satu varian bridge port yang belum kita bahas, yaitu monster port. Sesuai dengan namanya, monster port adalah varian bridge port yang paling brutal seperti monster. Karena nggak cuma lubang tambahan di intake port aja yang digedein melewati dinding housing,
tapi dinding housingnya itu sendiri ikut dicoak buat memasok lebih banyak lagi udara dan BBM ke ruang bakar. Memang, kalau dibandingkan dengan street port, breadboard bisa menghasilkan tenaga dan daya tarik yang lebih tinggi karena suara stasionernya yang khas. Cuma, tenaga dan daya tarik yang tinggi ini tidak datang dengan gratis, karena breadboard ini punya beberapa kelemahan. Yang pertama, sudah pasti BBM-nya lebih boros. Karena selain BBM dan udara yang masuk ke ruang bakar bisa lebih banyak lagi ketika gas dibejek, stasioner dari mesin rotari yang di breadboard juga lebih tinggi. Yang kedua, tenaga mesin di putaran bawah hampir tidak ada. Memang benar, breadboard bisa memberi kenaikan tenaga yang besar, tapi kenaikan tenaga yang besar itu baru bisa dirasakan di putaran mesin yang tinggi di kisaran 8.000-an RPM. Dan makin brutal model breadboardnya, makin besar tenaga mesinnya di putaran tinggi, makin gak kerasa juga tenaga mesin di putaran bawah. Dan yang ketiga sudah pasti, money. Karena perawatan mesin rotari standar aja udah cukup mahal, apalagi mesin rotari breadboard yang memerlukan perawatan ekstra. Apakah masih ada portingan yang lebih brutal ketimbang monster port barusan? Wow, tentu saja masih ada portingan yang lebih brutal ketimbang monster port dan menjadi tier ketiga sekaligus tier tertinggi dalam porting mesin rotari. Tipe portingan yang gua maksud adalah peripheral port. Berbeda dengan dua tipe portingan sebelumnya yang fokus ngorek-ngorek lubang port bawaan, peripheral port punya jalan ninjanya sendiri, yaitu membuat lubang baru di housing yang diperuntukkan sebagai intake port. Peripheral port sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu semi peripheral port dan full peripheral port. Untuk semi peripheral port, intake port bawaan mesin yang ada di sidewall masih dipertahankan, tapi di housing ditambahi lubang kecil sebagai intake port tambahan. Walaupun lubang tambahan ini mungkin tidak selebar lubang tambahan pada monster port, tapi perlu diingat bahwa tujuan utama porting adalah mengurangi hambatan udara biar udara yang masuk dan keluar ruang bakar lebih lancar lagi. Jadi, walaupun lubang tambahan pada semi peripheral port lebih kecil ketimbang monster port, tapi karena posisi lubangnya yang tepat menghadap permukaan rotor, otomatis hambatan udara pada lubang semi peripheral port lebih kecil pula. Dan karena hambatan udaranya lebih kecil, udara dan BBM yang dihisap rotor ke ruang bakar bisa lebih banyak lagi. Sedangkan untuk full peripheral port tentu lebih edan lagi, di mana port intake di sidewall, baik yang primary maupun secondary, dua-duanya ditutup dan intake port tambahan di housing digedein sampai mentok. Karena ukuran lubangnya yang gede dan posisi intake port yang tepat menghadap permukaan rotor, jadi nggak usah ditanya seberapa deres udara dan BBM yang masuk ke ruang bakar dan seberapa besar tenaga yang dihasilkan mesin rotari yang telah mendapat full peripheral port. Sebagai gambaran seberapa tinggi power yang dihasilkan mesin rotari dengan full peripheral port, aku kasih satu contoh mobil yang legend, yaitu the mighty Mazda 787B with full peripheral port for rotor 26B yang mampu mengeluarkan power sebesar 700 horsepower dengan mesin rotari NA. Bahkan power segitu adalah power setelah diturunin buat mengejar reliabilitas. Beda dengan mesin rotari breadboard yang punya ciri khas di suara stasionernya, peripheral port punya ciri khas di suara lengkingan mesinnya ketika berada di putaran mesin yang tinggi. Karena memang peripheral port ini adalah portingan yang didesain untuk putaran mesin yang tinggi. Tapi hal ini juga merupakan kelemahan dari peripheral port, yaitu power mesinnya yang cuma ada di putaran mesin tinggi dan power band atau rentang tenaganya juga kecil. Jadi kalau misal puncak power mesinnya ada di 10.000 RPM, powernya mungkin baru kerasa di 8.500 atau 9.000 RPM. Jadi tidak usah bertanya ya, bagaimana power mesin rotari peripheral port di putaran mesin yang rendah. Orang stasionernya aja di 2000 RPM++. BTW, semua jenis dan tipe portingan yang baru gua sebutin barusan adalah porting untuk intake port doang ya. Bagaimana dengan exhaust port?
karena gerakan rotor yang mendorong gas buang keluar ruang bakar ditambah untuk mengeluarkan gas sisa pembakaran itu bisa dibantu dengan overlap antara intake dan exhaust port. Jadinya untuk exhaust port, portingannya tidak perlu terlalu brutal sampai bikin lubang baru atau pindah posisi lubang walau sebenarnya bisa. Lagi pula untuk mesin rotari selain 13B Renesis, kayak 13B generasi lama atau 12A, itu posisi exhaust portnya udah ada di housing, jadi portingannya bisa lebih enak lagi. Sama satu hal lagi, portingan yang brutal-brutal tadi biasanya diterapkan pada mesin rotari NA. Sedangkan untuk mesin yang dikasih port induction kayak turbo, walaupun bisa dikasih portingan kayak bridge port atau peripheral port, tapi secara ukuran diameter dan lain sebagainya itu nggak segede bridge port atau peripheral port buat mesin NA. Soalnya ya buat apa portingan gede-gede kalau udara dari turbo aja udah padat gitu. Oh iya, ngomong-ngomong makasih lo ya udah mau nonton video ini sampai habis. Kalau ada yang salah boleh banget dikoreksi di kolom komentar. Tapi kalau suka videonya jangan lupa di like sama di share. Segitu aja untuk video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.